Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelas Terapis. Channelnya orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Untuk pertemuan kali ini, kita masih masuk di sesi hipnoterapi part 3. Jadi sebelumnya, di part 1, saya sudah menjelaskan penjelasan tentang hipnoterapi, hipnotis, dan hipnosis. Terus di part kedua itu saya menjelaskan khusus SOP hipnoterapi. Nah, di part ketiga kita sudah masuk di SOP pertama, yaitu pre-induction, ya. Pre-induction hipnoterapi dengan pre-induction hipnosis tentulah pasti berbeda. Karena kalau pre-induction hipnoterapi pasti sudah kompleks. Kita penanganannya sudah kompleks, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya khusus akan membahas masalah pre-induction dari sesi SOP hipnoterapi. Jadi bagi Anda dimanapun berada yang belum menonton di sesi hipnoterapi part 1 sampai dengan 2, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu. Atau mungkin Anda yang belum menonton dan menguasai sesi hipnosis, maka saya mewajibkan Anda untuk menonton terlebih dahulu dari part 1 sampai dengan part 11. Ya, sudah saya berikan penjelasannya secara detail di sesi hipnosis. Jadi Anda tinggal lihat saja di video-video sebelumnya. Nah, untuk di pertemuan kali ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Jadi video ini saya akan potong-potong sehingga Anda dimanapun berada itu belajarnya akan enak dan tidak terlalu bosan dengan full satu video, ya. Jadi saya akan potong-potong videonya khusus di pre-induction karena memang ada sekitar 2 video atau 3 video yang akan membahas masalah pre-induction. Oke, mari kita mulai belajar sesi hipnoterapi part 3 tentang masalah pre-induction. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang SOP daripada hipnoterapi. Nah, inilah wujud atau penampakan dari SOP hipnoterapi. Sebenarnya sama seperti SOP hipnosis, hanya saja ada satu sub pembahasan yang tidak ada di hipnosis, ya, yaitu therapeutic prosedur, yaitu bagaimana teknik hipnoterapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, kalau sebelumnya di pre-induction hipnosis itu cuman hanya penjelasan edukasi tentang hipnosis. Nah, di pre-induction di hipnoterapi itu berbeda jauh dengan hipnosis. Kenapa? Karena di hipnoterapi itu lebih kompleks dibandingkan di hipnosis. Kita bisa lihat di sini pre-inductionnya cukup banyak sekali yang memang kita harus kuasai dan harus kita jalankan, ya. Ada building report, ada intake interview, ada exploring client modalitas, terus ada hipnoterapi training, ada sugestibilitas test, dan hipnoterapi strategi, dan yang terakhir adalah hipnoterapi kontrak. Semua ini kita akan bahas terbagi 3 video khusus di pre-induction. Untuk pertama, saya akan membahas masalah building report dan intake interview. Apa itu building report? Sebelumnya kita sudah membahas masalah building report di pre-induction SOP hipnosis. Ya, sebenarnya sama, tidak jauh beda. Jadi building report itu adalah hal-hal yang membantu pendekatan terhadap klien. Jadi seperti ini. Seorang terapis adalah orang yang asing di mata klien. Oke, saya ulang ya. Seorang terapis adalah seorang yang asing di mata klien. Dan biasanya klien yang baru pertama kali berjumpa dengan seorang terapis, dia masih agak ngeblok. Itu yang sering saya alami ketika saya menerapi seseorang, baik anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua, ya. Nah, disinilah
manfaat daripada building rapport. Kita membangun kesamaan pendekatan terhadap klien, sehingga klien itu nyaman dengan kita dan dia mau terbuka. Kunci daripada hipnoterapi adalah dia mau terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi tentang permasalahan yang akan dituntaskan. Oke, paham ya sampai sini building rapport. Nah, kalau di building rapport dulu itu terkenal dengan teknik NLP yang namanya Neuron Linguistic Programming. Nah, sekarang pun sama sepertinya ya. Neuron Linguistic Programming itu masih dipakai di SOP hipnoterapi. Apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa, cuman saya ngambil hanya 2 yang banyak dikenal ya. Yang sering kita kenal adalah match and mirroring. Ya, meniru gerak tubuh ya, terus gaya bahasa yang digunakan dan mendekatkan ya. Jadi match and mirroring ini adalah kita tujuannya membangun kesamaan sehingga klien nyaman dengan kita dan sehingga klien menganggap kita adalah sama walaupun baru kenal. Contohnya seperti apa sih? Contoh seperti ini. Match and mirroring adalah kita mengikuti gerak tubuhnya. Seandainya ketika kita lagi ngobrol dengan klien ya, klien itu duduk, tangannya dilipat ya, dilipat di dada. Itu kan menandakan bahwasanya dia masih ngeblok ya kalau dari ilmu psikologi. Nah, kita pun akan mengikutinya, tapi dengan catatan harus dikasih jeda. Contoh ya, ketika klien dia melipat tangannya di depan dada. Nah, kita akan mengikutinya tapi di jarak kurang lebih sekitar 10 detik sampai 15 detik. Jadi jangan sampai dia tahu kalau kita mengikuti gayanya. Nah, itu yang harus dipahami. Itulah building rapport. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa yang digunakan untuk pendekatan. Kalau misalkan klien yang kalian tanganin adalah seorang anak muda yang gaul, yang menggunakan bahasa-bahasa kekinian, maka Anda pun harus ya, mau tidak mau harus menyeimbangkan gaya bahasanya. Karena tidak masuk ketika seorang klien dia gaya bahasanya gaya bahasa zaman sekarang, Anda menggunakan gaya bahasa formal, dan itu tidak akan pernah masuk. Dan itu tidak akan bisa terjadi match and mirroring, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Maka dari itu Anda sebagai hipnoterapi itu harus dan wajib untuk bisa merubah diri mengikuti situasi dan kondisi pada saat di tempat. Itu yang harus dipahami sebagai seorang hipnoterapi. Nah, apakah meniru gerak tubuh, gaya bahasa itu cukup untuk bisa membuat dia nyaman? Sepengalaman saya, kalau Anda melakukannya benar, itu sudah cukup. Oke, meniru gerak tubuh dan khususnya gaya bahasa. Karena apa? Orang akan nyaman ketika dia bisa ya menyamakan gaya bahasanya. Seperti itu yang harus dipahami. Itu building rapport. Jadi ketika nanti ada klien datang ke tempat Anda, terus Anda ngobrol dengan dia, maka apa? Ingat, yang pertama kali adalah building rapport atau match and mirroring sebelum Anda masuk ke pre-induction langkah-langkah berikutnya. Oke, jelas sampai sini ya. Mari kita lanjut di intake interview. Apa sih sebenarnya intake interview? Sebenarnya adalah intake interview ini kita untuk menggali data. Ya, data ini yang akan nanti pada akhirnya kita akan memutuskan teknik mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, apa aja sih data-data yang harus dipakai? Apa aja sih data-data yang harus diperoleh? Yang pertama adalah data pribadi. Ya. Dari data pribadi kita bisa lihat background dari seseorang tersebut. Kalau misalkan ternyata dia S2, oke, berarti kita sudah bisa menakar nih. Ternyata kita harus ngomong sedikit lebih tinggi, ya, setara dengan S2. Ketika ternyata backgroundnya adalah dia anak SMA ataupun dia cuma hanya lulusan S1, nah Anda pun bisa menyamakan backgroundnya, ya. Jangan menggunakan gaya bahasa terlalu tinggi. Karena apa?
ketika terjadi komunikasi itu terjadi dua arah yang saling memahami. Itu yang harus dipahami. Oke. Jadi data pribadi kalau bisa korek sedalam-dalamnya. Contohnya apa aja? Bisa nama, terus pekerjaan orang tua, terus udah gitu jejak studinya, ya misalkan dia SD-nya apa, SMP-nya di mana, SMA-nya SMA atau SMK, udah gitu kuliahnya ngambil jurusan apa, sudah gitu apakah S1 atau S2, kalau S2 dia ngambil jurusan apa, itu yang harus dipahami, ya. Terus udah gitu, kenapa Anda harus tahu background daripada orang tua? Karena nanti kita akan bisa lihat ya bagaimana sih sebenarnya peran orang tua itu untuk mendidik anak. Karena bisa jadi trauma, fobia itu muncul akibat daripada peran dari orang tua dengan cara didiknya. Yaitu ya. Jadi data pribadi yang harus Anda siapkan. Makanya intake interview ini adalah Anda harus membuat satu lembar yang mana ini adalah mengisi data diri daripada pasien. Itu memang harus Anda buat. Oke, yang selanjutnya adalah minat dan orientasi. Maksudnya seperti ini. Simpelnya adalah dia datang ke sini itu atas dasar apa? Apakah ini atas dasar dirinya sendiri atau suruhan orang lain atau suruhan orang tua? Karena apa? Ketika atas dasar dirinya sendiri itu lebih nyaman dan lebih cepat untuk meresponnya dibandingkan dengan atas dasar kemauan orang tua. Itu yang harus dipahami. Makanya apa? Di hipnoterapi tidak bisa dipaksakan. Memang dia harus atas dasar keinginan diri sendiri, bukan keinginan orang lain. Oke, jelas sampai sini ya. Makanya Anda harus tanya dulu. Selanjutnya adalah pengalaman terapi sebelumnya. Anda mungkin akan bisa bertanya kepada seorang kliennya, ya, seorang pasien Anda, tanyakan apakah sebelumnya sudah ya melakukan hipnoterapi. Ya, kalau misalkan sudah, apa yang dirasakan dan apa yang dijalankan di hipnoterapi tersebut. Fungsinya apa? Karena kita bisa melihat jejaknya. Misalkan contoh, ternyata dia sudah di hipnoterapi dengan teknik. Ternyata tekniknya teknik A. Nah, kita bisa menganalisis teknik A aja itu tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Berarti kita jangan menggunakan teknik A. Kita harus menggunakan teknik B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Makanya kita harus bertanya, pengalaman terapi sebelum itu bagaimana? Apakah ada dampak atau tidak ada dampak? Apakah hipnoterapi itu melakukan terapi yang cukup lama atau singkat? Nah, itu harus Anda tanyakan. Dan itu jadi data juga bagi Anda sebagai seorang terapis. Yang selanjutnya adalah permasalahan. Nah, tentunya di permasalahan ini ketika klien menceritakan permasalahannya, itu tidak 100% akar masalahnya di situ. Jelas ya, karena seorang terapis dituntut untuk lihai mencari akar masalah. Jelas ya. Saya dulu pernah menerapi seseorang yang dikatakan dia trauma naik kendaraan. Secara logika, orang-orang yang trauma dengan naik kendaraan pasti dia pernah jatuh dari motor. Memang benar. Ibu ini pernah jatuh dari motor, tapi ternyata bukan itu permasalahannya. Akar masalahnya bukan di situ. Nah, sebagai seorang terapis, Anda harus peka dan Anda harus lihai menemukan akar permasalahan. Jelas ya? Yang selanjutnya adalah keinginan atau target. Jadi Anda tanyakan kepada pasien Anda, kepada klien Anda, apa keinginan Anda, apa keinginan terbesar kamu ya selepas daripada terapi ini. Targetnya apa? Anda ceritakan. Oke, nah intake interview seperti itu. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di intake interview. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Kita akan nyambung masih di pre-induction. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Tim kelas terapis akan merespon dan akan membalas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar dengan catatan pertanyaannya layak, oke, dan nyambung dengan materi. Oke, seperti itu aja. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.